Hai, kamu mungkin udah dengar nih soal Shopee nge-PHK 3% karyawannya. Dan mungkin kamu juga udah dengar soal platform aset kripto bernama Toko Kripto yang juga mengurangi karyawannya hingga 20%. Nah, gak cuma dua perusahaan itu sebenarnya. Perusahaan teknologi lokal dan global emang lagi banyak yang melakukan PHK massal, restrukturisasi, downsizing, dan gak sedikit juga yang close down. Katanya sih sekarang itu lagi musim dingin buat tech industry. Atau istilahnya tech winter. Nah, tech winter itu apa sih? Dampaknya apa dan penyebabnya kenapa ya? Perusahaan apa aja nih yang udah terdampak? Terus musim dingin ini bakal sampai kapan ya? Winter Tech adalah periode menurunnya minat dan investasi dalam teknologi. Fase ini biasanya menjadi gambaran kondisi dari dampak ekonomi global bagi sektor startup. Penyebabnya pertama karena pandemic boom. Waktu pandemi kan sektor teknologi jadi grow rapidly gitu. Nah, sekarang pandemi udah membaik jadi dip nih. Nah, belum lagi ada isu geopolitik. Perang Rusia-Ukraina bikin market jadi down banget. Nah, investor-investor startup jadi banyak yang berhenti ngasih funding. Fase bakar uang selesai deh. Nggak bisa keep up sama deep situation, ditambah keadaan ekonomi global yang lagi terancam resesi. Ya, untuk menyelamatkan perusahaan, banyak yang melakukan PHK massal. Dampak dari Winter Tech ini jadinya beberapa startup di negara lain maupun di Indonesia melakukan PHK, freeze hiring, downsizing, dan restrukturisasi dalam beberapa bulan belakangan ini di tahun 2022. Dan nggak sedikit juga nih yang nggak bisa bertahan, akhirnya harus tutup. Dalam 1 minggu aja ada 3 perusahaan besar yang mengurangi karyawannya dalam jumlah banyak. Shopee, Toko Kripto, dan Indosat Ooredoo Hutchison melakukan PHK di bulan September 2022 lalu. Indosat memang tidak merincikan jumlah karyawan yang dirumahkannya, namun menurut keterangannya 95% dari karyawan Indosat yang terdampak menerima tawaran dari perusahaan, yaitu paket kompensasi mulai dari rata-rata 37 kali upah dan maksimal mencapai 75 kali upah. Shopee Indonesia memangkas karyawannya dengan alasan sebagai langkah efisiensi. Mereka juga nggak sebutin jumlah pasti karyawan terkena dampak tersebut sih. Sementara itu, dari perusahaan Toko Kripto, mereka memangkas sekitar 20% dari jumlah 227 karyawannya dengan alasan mempertimbangkan perubahan fokus bisnis perusahaan. Pihak dari Toko Kripto menjelaskan bahwa keputusan ini adalah hasil dari analisis dan prediksi yang dilakukan pihak manajemennya dalam tujuan untuk mengantisipasi kondisi pada pasar kripto dan ekonomi global yang berkepanjangan. Juli 2022 lalu juga setidaknya ada 7 startup yang melakukan PHK. Link aja Pahamify, Zenius, JDID, Tanihub, Mobile Premier League, dan Lumo. Pokoknya banyak banget sih startup lokal maupun internasional yang terdampak. Jadi kondisi makroekonomi global yang saat ini masih penuh ketidakpastian, ya karena ada ketegangan di Eropa dan Asia Timur, membuat para investor menghindari pembeli saham startup yang mempunyai risiko tinggi. Terlebih lagi inflasi dan suku bunga di berbagai negara. Nah, hal ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa Winter Tech melanda dunia startup. Nah, terus sampai kapan nih musim dingin ini musim dingin bakal berakhir? Menurut Director Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, Winter Tech di industri startup masih akan berjalan cukup panjang. Katanya saat ini startup disarankan untuk tidak hanya mengandalkan pendanaan baru saja, namun memerlukan strategi yang tepat untuk mendanai perusahaan. Selain itu, startup juga dituntut untuk melakukan evaluasi target, mengubah model bisnis, dan pastinya melakukan inovasi layanan dan produk, juga melakukan kolaborasi dengan pihak yang potensial. Rodrik Purwana, Managing Partner Isventures, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, dia bilang periode startup winter ini bisa jadi masih akan berlangsung hingga 6-18 bulan mendatang. Nah, di antara teman-teman di sini ada nggak nih yang background-nya tuh bekerja di industri teknologi? Atau mungkin ada juga nih teman yang kena layoff, coba cerita deh. Coba diskusi harusnya gimana ya supaya perusahaan startup di Indonesia bisa survive dari tech winter ini. Harusnya tuh bisa diantisipasi dengan gimana sih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like dan share video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel Geolife supaya nggak ketinggalan konten-konten kita terbaru. Nah, aku pamit dulu ya. Kita akan ketemu lagi di Geolife Updates pekan depan. Bye!